Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in bisayyid ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Ibu Tri Pujiati, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab, dan yang saya hormati semua teman-teman bapak-bapak mahasiswa PPALK. Marilah pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan Allah taala sehingga kita bisa bertatap muka melalui layar HP untuk melakukan dan melaksanakan tugas mata kuliah pada hari ini. Ya, ini berkenaan dengan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab, yang mana pada kesempatan hari ini temanya adalah makalahnya tentang praktek menyusun RPP bahasa Arab. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan berguna untuk kedepannya. Adanya Surah Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tentang makalah praktek menyusun RPP bahasa Arab. Bisa disimak bersama-sama pada layar handphone dari Bapak semua mengenai makalah yang akan saya bacakan. Pendahuluan dari tema ini, latar belakangi pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam sebuah pendidikan tidak lepas dari sebuah perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan pendidikan yang baik, relevan dan tentunya juga fleksibel. Perencanaan pembelajaran adalah menjadi unsur utama dalam pembelajaran dan salah satu alat yang paling penting bagi seorang pendidik, sehingga kita mengenal yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa juga disebut dengan RPP. Maka dengan adanya RPP diharapkan struktur pembelajaran akan lebih sistematis dan berkesinambungan serta hasil pendidikan juga akan lebih memuaskan karena telah disusun rapi dan terencana dengan sebaik mungkin. Dari latar belakang itu terdapat rumusan masalah mengenai apa sih pengertian RPP dan bagaimana prinsip, tujuan, fungsi dan juga komponen untuk menyusun RPP. Dan nanti ada juga format atau contoh pembuatan RPP. Kemudian dalam bab kedua pembahasan mengenai tentang pengertian RPP. RPP sendiri adalah kepanjangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian RPP merupakan upaya untuk mempraktikkan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP juga perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Kompetensi dasar berfungsi sebagai mengembangkan potensi peserta didik, sedangkan materi standar berfungsi memberi makna terhadap kompetensi dasar. Kalau indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik. Sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukan kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi standar belum terbentuk atau belum tercapai. Rencana pembelajaran atau RPP ini adalah sebuah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. RPP paling luas itu mencakup satu kompetensi dasar yang meliputi satu atau beberapa indikator
untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi RPP ini mencakup dari 1 kompetensi dasar. Dan dalam kompetensi dasar itu meliputi 1 atau beberapa indikator dalam 1 kali pertemuan. Dan berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 pada tanggal 23 November mengenai tentang standar proses ya untuk semua pendidikan dasar yang menengah, bahwa pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarah kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD, bisa disebut dengan KD. Dan RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam suatu kali pertemuan atau lebih. Guru merencanakan penggagalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran dalam satu pendidikan. Nah, itu jadi RPP ini adalah sebuah perencanaan jangka pendek untuk kita memberi acuan ketika kita mengajar. Nah, jadi dalam satu pertemuan itu harus mempunyai satu RPP. Nah, kemudian prinsip, tujuan, fungsi, komponen maksud RPP. Tujuannya adalah untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama tujuannya mempermudah, memperlancar dan juga meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kemudian tujuan lagi yang kedua adalah dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru itu akan bisa mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan akan terencana. Itu tujuannya. Kemudian fungsinya, apa sih fungsinya RPP itu? Fungsinya adalah dalam pembelajaran sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan belajar secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Sedikitnya terdapat 2 fungsi RPP dalam KTSP. Jadi fungsi dari RPP sendiri ini itu biar ketika kita mengajar itu terarah, bukan belabar tekan ngendi-ngendi. Nah, makanya itu ketika kita mengajar ada acuannya. Oh, pada hari ini saya akan mengajarkan tema apa. Nah, tema itu nanti disusun. Langkah pertama saya akan begini, langkah kedua akan begini, ketiga akan jadi terarah, sistematis. Dalam kita belajar juga akan lebih enak. Kemudian dalam fungsi RPP sendiri itu mempunyai fungsi perencanaan dan juga fungsi pelaksanaan. Kalau fungsi perencanaan RPP dalam KTSP itu rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih bersikap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Jadi sebelum mengajar harus mempunyai fungsi perencanaan. Nah, kita mempunyai gambaran dulu. Nanti kita akan mengajarkan seperti apa, yaitu harus mempunyai perencanaan yang matang. Kemudian fungsi pelaksanaan dalam pengembangan KTSP ini bahwasanya rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis dan sistematik, utuh dan menyeluruh dalam beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Itu yang kedua adalah fungsi pelaksanaannya, harus disusun dengan cara yang sistematis dan sistematik. Kemudian dalam pengembangan RPP juga itu melalui pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan karakteristik peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan kajian. Jadi ketika kita mau mengajar ya harus juga mengetahui kemampuan peserta didik. Jangan sampai kita membuat RPP ini
peserta didik ini belum mencapainya. Nah, ini juga repot. Jadi ketika kita membuat RPP, kita juga bisa melihat situasi kondisi dari peserta didik sendiri. Itu mengenai dari prinsip pengembangan RPP. Kemudian di antara pengembangan perencanaan pelaksanaan pembelajaran dalam menyukseskan implementasi KTSP itu ada beberapa poin. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran harus jelas. Kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kemudian yang ketiga di antara lain adalah kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi standar yang akan diwujudkan. Itu di antara prinsip pengembangan RPP yang akan dibuat. Kemudian apa sih komponen-komponen untuk kita menyusun RPP? Ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui dalam menyusun RPP. Di antaranya identitas mata pelajaran. Ini sangat perlu. Identitas mata pelajaran ini meliputi apa saja? Identitas pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran atau tema materi pelajaran yang dibahas dan jumlah jam pertemuan. Itu dari identitas pelajaran. Kemudian ada standar kompetensi atau SK. Ini merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada satu mata pelajaran. Ini dimasukkan pada standar kompetensi. Kemudian kompetensi dasar atau sering kita dengar dengan istilah KD. Ini sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran. Dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran atau KD ini nanti ada kompetensi dasarnya. Ada 3.1, 3.2 atau 3.3 dan sebagainya. Kemudian ada lagi indikator pencapaian kompetensi. Ini perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kondisi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian ada lagi tujuan pembelajaran. Itu juga harus dicantumkan dalam menyusun RPP. Ada materi pembelajaran. Kalau materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan. Yang ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada metode belajar. Ini juga penting. Guru hendaknya ini dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Ini juga penting metode pembelajaran karena ini menyangkut tentang nanti guru ini menyampaikan materi ini bisa diterima apa enggak. Nah, ini tergantung dengan metode pembelajarannya. Pemilihan metode pembelajaran juga harus disesuaikan dengan situasi dengan kondisi peserta didik. Itu ada bahasan lagi nanti metode pembelajaran ini juga sangat penting. Kemudian ada lagi kegiatan belajar mengajar. Ini meliputi kalau kegiatan belajar mengajar dari awal kita ada pendahuluan, kemudian ada mukadimah dulu, ada sapaan, terus ada kegiatan mengabsen. Nah, itu dari pendahuluan untuk bisa aktif. Peserta didik ini bisa aktif, ada perhatian dari seorang guru ini melalui pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan ada inti. Nah, inti ini merupakan kegiatan proses belajar untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Kegiatan belajar yang dilakukan secara efektif, inspiratif dan menyenangkan. Nah, ini nanti intinya kita akan menyampaikan materi kita, kompetensi dasar kita. Ini pada inti. Jadi kegiatan ini dilakukan secara sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi dan juga konfirmasi. Itu jadi inti. Kemudian yang terakhir dalam kegiatan pembelajaran itu ada namanya penutup
Nah, penutup ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas belajar yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Ini nanti menutup. Nah, ini bisa kita coba ketika setelah kita mengajar, kita bisa mengulasnya apa yang sudah kita sampaikan tadi, kita simpulkan. Atau bisa juga kita bertanya kepada anak-anak. Tadi poin apa saja yang sudah dijelaskan. Nah, nanti itu namanya umpan balik. Nanti anak-anak bisa memberi respon kepada kita. Kemudian kita tutup materi pembelajaran itu. Kemudian ada lagi namanya penilaian hasil belajar. Nah, ini juga perlu penilaian karena dalam proses belajar mengajar ini kita harus bisa menilai seberapa jauhnya kemampuan peserta didik kita. Setelah dalam satu semester kita kasih materi, itu kemampuan anak-anak itu sampai mana. Nah, itu kita ada namanya penilaian hasil belajar. Ini bisa disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Nah, ini juga perlu penilaian. Makanya ada namanya ulangan harian. Itu nanti ada, kalau sekarang ada PTS, dan ini baru-baru ada PAS. Nah, itu juga penilaian hasil belajar. Kemudian yang 11 sumber belajar. Ini juga sebagai penentu. Sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan belajar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini juga ada penting sekali sumber belajar. Ini dari mana sumbernya ketika kita mengajarkan. Nah, ini. Kemudian poin yang terakhir adalah format pembuatan RPP. Ini bisa dilihat bersama-sama dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini saya cantumkan nama sekolah, mata pelajaran, kemudian kelas dan semester berapa, kemudian pertemuan yang keberapa, kemudian alokasi waktunya berapa. Nanti ada SK-nya, ada indikatornya, ada materi pokok, ada standar pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Ini semuanya sudah saya berikan contoh untuk membuat RPP bayangan. Nah, ini bisa dilihat para bapak semua pada rencana pelaksana atau pembuat RPP yang sudah saya cantumkan di halaman terakhir ini. Nah, ini demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila dalam penyampaian materi atau menyajikan makalah ini ada kekurangannya. Tentu pasti ada kekurangannya. Untuk itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena apabila ada yang perlu ditanyakan masalah RPP ini, bisa kita sharing bersama pada acara sesi nanti diskusi. Sekian dari saya akhiri. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.